Fadilah dan keutamaan doa selepas wudu, dibukakan pintu surga. Doa selepas wudu, doanya apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Mungkin bisa ditulis di tempat-tempat yang perlu untuk ditulis, mungkin di rumah atau apa, supaya kita nggak kehilangan fadilah. Fadilahnya ini akan dibukakan untuknya 8 pintu surga: pintu sholat, pintu sedekah, pintu haji, pintu sholat, sedekah, pintu jihad, kemudian pintu rayyan bagi yang puasa, pintu taubat, pintu-pintu yang lainnya 8 akan dibukakan. Ini persyaratannya wudunya harus benar. Dongone getu wudunya salah, yo. Wudunya harus benar. Maksudnya bagaimana? Rukunnya komplit, syarat-syaratnya komplit. Jadi sebelum kita memandang kelebihan doa setelah wudu, kita perhatikan dulu mulai awal kita wudu sampai membasuh kaki. Niki jenengan nek wudu niki, monggo pirsani kula. Nggih. Niki muka Pak. Oh, niki muka. Tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya jenggot, niki namanya muka dari sisi panjang. Muka dari sisi lebarnya, dari telinga, pentilnya telinga ini loh Pak, dengan telinga kanannya, ini namanya muka dari segi lebar, panjang tambah lebar. Ini sedanten harus kena air. Airnya harus mengalir, orang kok di pek. Mboten sah niku. Basuh bukan mengusap. Faghsilu wujuhakum, basuhlah bukan usap lala. Nek ngusap niku yang penting basah, tapi nek basuh air harus mengalir. Sebelum saya lanjutkan, hati-hati dengan air yang ada di masjid atau di musola. Itu bukan air sembarangan, air wakaf niku. Kadang-kadang ada orang memutar keran ditinggal teleponan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini airin drojos. Haram niku. Mboten angsal. Milik kita sendiri saja hukumnya makruh kok, mubadzir. Kalau milik yang sifatnya kembali kepada wakaf hukumnya napa? Haram. Maka ketika jenengan buka keran, sekedarnya saja, standarnya saja bisa untuk membasuh muka. Nah ini pun lebih afdolnya jenengan lebih. Napa jenengan lebih? Membasuh di atasnya ujung kepala nih, di atasnya ujung rambut melebihi sedikit. Terus muter ke bawah daun telinga, kedua-duanya telinga harus kena dengan air. Kemudian leher yang bagian putih ini loh Pak, niki jenengan kasih air. Ini namanya ghurrah, untuk menampakkan ciri khas umat Nabi Muhammad di mahsyar. Amin Allahumma. Keluar dari bangkit dari tanah kuburnya itu kelihatan muka berseri-seri. Ini cara membasuh muka. Pun nggih, pun nggih. Tangan, kadang-kadang ada orang karena ciut lengannya, nggih. Apalagi kalau tergesa-gesa, kadang-kadang yang dibasuh cuma ini aja. Nah, ini kan wudunya kan tidak sah. Kalau wudu nggak sah kan otomatis sholatnya mboten sah. Bagaimana sahnya? Dari ujung jari-jari sampai ke pergelangan napa siku. Nggih, terima kasih, sampai siku. Nah, afdolnya sunnahnya sampai ke ujung lengan. Nah, niki sedanten dibasuh. Kalau jenengan basuh dari sini sampai bawah 3 kali, yang penting sini kena air, itu nanti akan menampakkan cahaya seperti muka yang kita terangkan tadi. Begitu pula bagian kiri. Pun nggih, mengusap rambut. Ini bahasanya mengusap, apalagi dibasuh tambah sah.
Cuma anjurannya, sunnahnya diusap. Mengusap bagaimana? Rambut yang berada di posisi kepala. Ibu-ibu rambutnya panjang, ketika yang diusap itu yang keluar dari area kepala, maka wudunya mboten sah. Contohnya rambut melebihi sampai punggung, dibasuh di bagian rambut yang ada di punggung, mboten sah. Karena famsahu biruusikum, usaplah kepala, mana yang di area kepala itu yang sah. Bahkan ilmu fikih saking mendetilnya menerangkan kalau rambut panjang digelung, lalu diletakkan, dikumpulkan di kepala. Bagaimana kalau diusap ujungnya? Pertanyaan, kalau ujungnya ini seadanya dikerembia, dilepaskan dari gelungannya, keluar dari arah kepala, iya, nggak sah. Loh, maka ketika mengusap harus rambut yang ada di kepala. Sunnahnya pakai mazhab Imam Malik luwih sae, supaya merata setiap satu rambut dihitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di rambut sedanten diusap. Nggih. Telinga mboten wajib. Sunnah. Jadi wudu enggak basuh telinga, mbak ngusap telinga enggak apa-apa. Cuma sunnahnya mengusap telinga, karena ada sebagian pendapat mengatakan hukumnya wajib sebab telinga termasuk muka. Dibasuh, diusap telinganya. Kemudian kaki sampai mata kaki, ini yang wajib. Sunnahnya sampai pertengahan betis. Pertengahan betis atau sampai ke lutut. Nah, kalau jenengan wudu seperti itu, insya Allah wudunya sempurna. Kalau sudah demikian, maka tutuplah dengan doa, angkat kedua tangan, cari arah kiblat kalau ada, kalau enggak angkat kedua tangan, pandang langit, angkat sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Detik itu telah dibukakan 8 pintu surga. Kalau 5 kali berarti 5 kali, kalau 10 kali 10 kali, kalau sebulan tinggal menghitung. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukru al-afiyah. Ij'alna min ahli sa'adah wa min ahli syahadah, waj'alna min ahli husnil khatimah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, kabulkanlah semua doa kami, kabulkanlah semua permintaan kami. Saat ini kami sedang berziarah di sisimu, di rumahmu ya Allah. Tolong muliakan kami, jamu kami ya Allah, keluar dari rumahmu dengan membawa taufik dan hidayah untuk keluarga kami dan kerabat kami, untuk tetangga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhai, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau sayangi, yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, berkat kemakmuran masjid ya Allah, jagalah ABR ya Allah. Berkat kemakmuran masjid ya Allah, jagalah ABR ya Allah. Berkat kemakmuran rumahmu ya Allah, jagalah Gresik dan sekitarnya ya Allah. Berkat kemakmuran rumahmu ya Allah, jagalah negara kami ya Allah, dan negara Islam dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim